Aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Bincang Editor Liputan6.com. Yeay! Akhirnya bisa balik syuting di kantor lagi, seneng banget. Walaupun tetap ya dengan pengetatan protokol kesehatan, tetap hati-hati, tetap jaga jarak, pakai masker dan segala macam. Mudah-mudahan sehat terus ya. Nah, hari ini Bincang Editor yang pertama kali hadir dan kita hari ini akan membahas tentang gimana sih caranya melakukan peliputan di masa pandemi COVID-19. Tentu ini menjadi challenge atau tantangan tersendiri ya bagi para jurnalis untuk tetap produktif, memberikan informasi kepada masyarakat, tapi tetap juga menjaga keamanan. Jangan sampai lagi keliput malah kena penyakit atau virus yang tidak diinginkan. Nah, untuk ngobrolin tentang hal ini, gue udah kedatangan 3 orang narasumber yang sebenarnya bikin gue deg-degan sih guys. Jadi narasumber ini senior ya kan, yang harusnya menginterview gue karena mereka lebih senior dari gue, tapi hari ini akan gue tanya-tanya soal meliput aman di masa pandemi. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu Ketua Dewan Pers Republik Indonesia, Bapak Muhammad Nuh. Assalamualaikum Pak Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ito sehat? Alhamdulillah Pak Nuh sehat. Alhamdulillah sehat walafiat dan waras. Dan waras pastinya ya Pak. Ini posisi lagi di mana Pak Nuh? Lagi di Surabaya Mas. Surabaya. Lagi di rumah berarti ya Pak? Lagi di rumah. Oke. Emang tempat tinggal di Surabaya. Siap. Mau di Surabaya mau di Jakarta yang penting sehat terus ya Pak Nuh ya. Amin, amin, amin. Baik, Pak Nuh tahan sebentar karena saya mau menyapa 2 narasumber saya yang lain nih, senior-senior saya nih Pak Nuh. Yang pertama saya akan panggil Ramadian Fadilah, pimpinan redaksi dari Merdeka.com. Halo Mas Ian. Halo Mas Ito, Pak Nuh, selamat siang. Ada Apa Mbak kabar Ian Mas juga ya. Ian? Alhamdulillah sehat. Ini kalau dilihat dari background-nya berarti lagi di kantor Mas Ian ya? Iya, kebetulan lagi di kantor. Nah, memang selama pandemi ini kita dibatasi ya. Saya sendiri kadang-kadang cuma 1 minggu 1 atau 2 kali ke kantor aja sih. Oke, siap. Karena tetap menjaga protokol ya Mas ya? Betul. Baik. Lepas masker aja. Siap. Dan narasumber ketiga, ini sering kita lihat di layar televisi, kita akan sapa nih pimpinan redaksi dari Liputan 6 SCTV, Mbak Retno Pinasti. Hai Mbak Eno. Halo Mas Ito. Pak Nur, selamat siang juga. Dan Mas Ian, apa kabar? Sehat, Mbak Eno. Baik, sehat semuanya. Yeah. Mbak Eno, ini kalau dilihat background-nya lagi di rumah Mbak Eno, nggak di kantor Mbak? Ya, lagi di rumah. Sama seperti Mas Ian tadi, kami juga selang-seling. Kalau untuk TV itu 3 hari libur, 3 hari masuk untuk tim yang esensial. Tapi untuk yang tidak esensial, maksudnya bisa dikerjakan di rumah, diusahakan lebih banyak ada di rumah. Supaya di kantor juga bisa jaga jarak gitu. Iya. Dan juga mengikuti peraturan dari pemerintah ya Mbak ya, bahwa kapasitasnya juga sangat dibatasi untuk jumlah orang di kantor. Ya, betul sekali Mas Ito. Siap. Nah, sebelum ke Pak Nuh, Pak izin saya mau ke Mas Ian dan Mbak Eno dulu boleh ya Pak? Silahkan. Baik. Urut usia. Mas Ian, Mbak Eno, kita ngomongin dulu tentang hot issues yang dibahas di masing-masing media. Dalam hal ini berarti di Merdeka.com dan juga di Liputan 6 SCTV. Saya mau ke Mbak Eno dulu deh, ladies first nih. Kira-kira apa nih Mbak current issues yang lagi running di Liputan 6 SCTV, baik hari ini maupun mungkin diproyeksi untuk beberapa hari ke depan? Oke, jadi Mas Ito untuk hari ini ya, kebetulan memang awal pekan ya, ini hari Senin gitu ya. Pagi ini kalau untuk TV Mas, kita masih membahas banyak tentang cuaca nih Mas Ito. Karena kebetulan di berbagai daerah mulai banyak banjir ya yang harus kita waspadai gitu dan juga diantisipasi karena kita mulai memasuki musim penghujan. Ada juga kemarin sedikit dampak dari lanina ya yang aktivitas. Dan tadi kita masih banyak laporan langsung juga dari Ciganjur
Karena Oke. kemarin kan ada longsor yang mengakibatkan banjir yang cukup juga di sana. Jadi kita masih melakukan live report dari daerah Ciganjur. Kemudian selain faktor cuaca, kita masih juga membahas nih Mas Ito tentunya seputar pandemi COVID ya. Jadi tentang PSBB Jakarta yang hari ini diganti statusnya menjadi PSBB transisi. Iya. Nah, ini kan diberlakukan per hari ini, jadi kita lakukan pantauan seperti apa sih arus lalu lintas di PSBB transisi, kemudian suasana perkantoran juga kita pantau yang tampaknya mulai ramai, tempat ibadah seperti apa, mall, restoran, dan bahkan gym itu seperti apa gitu ya. Mungkin Mas Ika udah mulai nge-gym lagi gitu ya. Akan ada nih yang hobi banget olahraga gitu. Kalau saya sama Pak Nuh mungkin hobinya makan gitu ya. Jadi mungkin restoran Pak sudah mulai bisa kita datangi Pak Nuh. Kemudian tim TV juga terus melakukan pemantauan nih Mas Ito terhadap penerapan harga swab test Mas yang sudah ditetapkan maksimum 900.000 di berbagai tempat penyelenggaraan tes swab ya. Apakah sudah mengikuti batas maksimum tersebut atau masih ada yang lebih tinggi gitu ya, atau syukur-syukur ada yang lebih murah gitu. Nah, kemudian sepertinya minggu-minggu ke depan kita juga akan mulai bahas mengenai perkembangan vaksin ya Mas ya. Vaksin COVID-19 seperti apa sih perkembangan uji klinisnya, efektivitasnya, kecukupan, dan lebih jauh lagi lah gitu. Mungkin akan running di minggu-minggu ke depan. Dan satu lagi Mas Ito mengenai Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Ya kita masih pantau, mudah-mudahan nggak banyak demonstrasi yang rusuh-rusuh lagi gitu ya. Tapi kita akan masih pantau gitu, dan kita sebagai media saya rasa memiliki tugas gitu ya, dan juga kewajiban serta peran untuk membantu mencari titik temu lah ya antara berbagai concern gitu. Saya rasa banyak juga kemarin mungkin kesalahpahaman atau kesimpang siuran informasi atau hoax yang beredar yang perlu juga kita luruskan gitu. Nah, dan setiap hari Senin Mas Ito tentunya kita juga menayangkan program yang kita produksi bersama antara TV di grup Edtech dengan online. Nah, Berani Berubah yang hari ini menampilkan perjuangan tukang cukur. Ini Pak Nuh, jadi kita ada program yang kita kerjakan bersama Pak Nuh tentang sosok-sosok yang mencoba survive di tengah perekonomian yang terhimpit COVID ini Pak. Jadi hari ini kita menayangkan tentang seorang tukang cukur yang barbershopnya itu ditutup, kemudian beliau pulang kampung dan menciptakan servis tukang cukur panggilan ke rumah-rumah, tentunya dengan menerapkan protokol COVID yang ketat. Gitu Pak. Dan Mas Ito, itu mungkin headline TV untuk hari ini dan pekan ke depan. Menarik banget. Memang kalau dilihat-lihat dari media lain mungkin ataupun lokal dan juga internasional, isu-isu tadi masih menjadi isu-isu yang bakal terus berkembang ya Mbak, terutama mungkin dari PSBB transisi DKI, warga udah bisa dine in lagi, terus juga bioskop udah bisa dibuka lagi begitu. Ini mungkin jadi pemantauan yang cukup menarik juga untuk teman-teman di Liputan 6 SCTV. Nah, kalau Mas Ian sendiri dari merdeka.com, apa nih Mas kira-kira? Mungkin ada yang berbeda dari yang disampaikan Mbak Eno tadi, Mas Ian? Masih mute. Iya, Mas Ian? Masih mute, Mas Ian. Mas Ian, audionya masih mute. Boleh coba dicek, Mas Ian? Ya, udah ya. Nah, mantap. Silakan Mas. Sama ya, kemarin mungkin kita masih melanjutkan dari yang minggu kemarin ya. Jadi soal Undang-Undang Cipta Kerja ini kan setelah diketok tanggal 5 Oktober, ini masih ramai pro dan kontranya. Kemarin juga minggu kemarin sempat terjadi beberapa aksi unjuk rasa besar ya di beberapa kota. Dan kemarin Pak Jokowi akhirnya berpidato meluruskan katanya kabar-kabar yang dinilai tidak tepat. Nah, memang mungkin untuk minggu-minggu depan juga masih agak ramai soal dari pemerintahan soal Undang-Undang Cipta Kerja ini kan. Mungkin dari keinginan dari berbagai elemen masyarakat dan para civil society, bagaimana agar si draft yang sudah diketok ini bisa segera diakses publik. Nah, dari situ kan kalau informasinya sudah jelas, jadi enak ya, jadi mungkin nggak ada hoax, nggak ada apa gitu, bisa saling dikritisi. Dan ini kan juga Pak Jokowi kemarin bilang
undang-undang ini masih butuh banyak sekali peraturan pemerintah dan Kepres ya. Jadi turunan itu banyak, dan mungkin bisa di situ. Pak Jokowi juga bilang kalau misalnya ada yang tidak setuju atau dirasa ini bisa lewat konstitusional ya, lewat MK gitu. Nah ini mungkin masih minggu-minggu ini masih akan di situ juga. Kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Semoga draftnya bisa kita lihat dan kita cermati sama-sama ya. Gitu. Yang kedua, yang Mbak Eno tadi ini PSBB Jakarta memang. Nah PSBB Jakarta ini setelah kemarin Pak Gubernur Pak Anies Baswedan kan sempat menarik rem darurat. Nah sekarang kembali dilonggarkan gitu karena Pak Anies kan menilai sudah agak turun ya gitu. Walaupun turun kan masih tetap waspada ya. Yang menarik yang tadi Mas Ito sampaikan juga bioskop ini. Nah bioskop ini sudah boleh buka walau dengan ketentuan yang sangat ketat ya, diantaranya kalau nggak salah cuma 25%. Yes. Nah dari awal ini kan ini ya Mas ya, bioskop ini yang belum pernah boleh buka. Kalau rumah makan kan sempat ya pas transisi kemarin boleh buka gitu. Tapi bioskop ini dari mulai Maret ya kalau nggak salah Maret ya kalau nggak salah pertama kali PSBB Maret atau April itu sampai sekarang Oktober itu kan belum pernah buka ya. Jadi kita akan lihat bagaimana sih bioskop ini normal gitu. Dan terus yang menarik juga soal ini yang Pak Anies minta di trace, orang yang makan di restoran di tempat kan harus menulis identitas gitu sehingga kalau ada apa-apa mudah di trace. Nah itu langkah-langkah yang perlu diapresiasi ya karena memang kita kadang-kadang begitu dibuka orang lupa. Nah itu mesti aturannya mesti diketat lah gitu. Kalau enggak gimana mau COVID berakhir ya. Ada juga yang pusat-pusat ini ya sudah mulai boleh buka lah, mudah-mudahan dengan ini kita berharap ekonomi bergerak tapi kesehatan bisa kita bisa jangan sampai ada ledakan lagi. Oh ya, dan satu lagi ini ya penggunaan masker. Nah targetnya Pak Anies kan 85% untuk yang sekarang ya. Kalau sekarang katanya baru 70% yang menggunakan masker gitu. Nah itu mudah-mudahan dia bisa menghambat COVID lah. Harapan kita tentu vaksin bisa segera selesai nih ditemukan dan didistribusikan sehingga satu persoalan terpenuhi lah. Tinggal yang lain itu sih Mas, kalau secara garis besarnya ada mungkin yang dua itu ya. Karena di Jakarta ini kan kalau kita tahun pemerintahnya masyarakat lebih butuh apa sih yang boleh gitu, apa yang nggak boleh dari PSBB ini gitu. Nah kita mungkin lebih ke situ sih, oh ini harus ini. Nah itu masyarakat mesti clear gitu. Nah itu sih Pak, kurang lebih ini Mas. Mungkin yang menarik juga nih, tadi saya ngelanjutin yang disampaikan oleh Mas Ian adalah bioskop gitu. Emang betul Mas, sejak Maret bioskop nih salah satu tempat hiburan tertutup yang memang belum pernah dibuka sama sekali gitu. Gym sempat berapa minggu kemudian ditutup lagi gitu. Mungkin menarik juga kali ya kalau nanti ada partisipatif dari teman-teman jurnalis untuk nyobain nonton di masa pandemi Mas, karena mungkin warga excited, they are excited tapi ngeri-ngeri sedep gitu Mas untuk nyobanya gitu. Mungkin nanti teman-teman di Liputan Nama SCTV maupun di merdeka.com bisa nyeritain tuh bener nggak sih 50%? Iya Mas, ya nggak sih Mas? Nonton deh nanti kita cari film India. Mantap. Baik, oke. Mas Ian, Mbak Eno, thank you. Kita mau ke Pak Nuh nih. Pak Nuh, ini tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Mbak Eno dan juga Mas Ian seputar apa yang nantinya akan menjadi fokus dari media masing-masing, dalam hal ini Liputan 6 SCTV dan juga merdeka.com. Tapi Pak Nuh, Dewan Pers melihatnya seperti apa? Bagaimana kinerja teman-teman jurnalis selama masa pandemi ini Pak? Apakah memang cenderung menurun, steady, atau justru mungkin di luar ekspektasi tetap bisa lebih produktif, menghasilkan karya-karya jurnalistik dan juga informasi yang penting? Seperti apa Dewan Pers melihatnya, Pak? Terima kasih Mas Ito. Jadi kata kuncinya kan information credibility. Jadi keterpercayaan dari informasi itu. Dalam kondisi kayak apapun, berita yang disajikan oleh kawan-kawan itu tetap menjaga kredibilitasnya. Oleh karena itu harus dihindari betul terjadinya misinformation atau disinformation atau malinformation. Itu harus dikelola betul, jangan sampai terjadi itu. Karena kalau itu sampai terjadi, maka yang timbul bukan kebaikan, tetapi justru chaotic. Oleh karena itu jangan sampai di suasana pandemik yang secara fisik serba terbatas,
Justru informasinya kena malinformation maupun disinformation maupun misinformation. Oleh karena itu taruhan besar bagi kawan-kawan jurnalis adalah gimana caranya dalam kondisi yang secara fisik terbatas, ya, karena pandemi ini sebenarnya urusan fisik, ya, tetapi dari sisi substance pemberitaan itu tetap terjaga yang namanya information credibility itu. Oleh karena itu, saya kira yang harus terus-menerus kita dengungkan, kita dorong kawan-kawan media, yaitu yang pertama, tentu di dalam pemberitaannya harus menumbuhkan optimisme publik. Ya. Dan sampai kita itu kena atau terjebak yang namanya putusasaan. Jangan sampai, atau pesimisme, jangan sampai. Justru harus kita dorong terus optimisme publik itu. Memang iya kita punya persoalan, tapi yakinlah setiap persoalan itu ada jawabannya, gitu. Dan memang harus dicari jawabannya itu. Ya. Yang kedua, kawan-kawan media harus terus-menerus menumbuhkan empati publik, ya, bukan simpati lagi, bukan. Urut-urutannya kan begini: patos, simpatos, empatos. Kalau patos atau pati itu perhatian, jadi kita memang tidak abai, tapi kita beri perhatian. Tapi perhatian saja tidak cukup. Perhatian yang lebih mendalam lagi sampai masuk ke perasaan, namanya simpati. Jadi ibaratnya kalau Mas Ito bertakziah atau menjenguk atau berkunjung ke keluarga yang meninggal, bukan sekedar mengucapkan duka cita, tetapi juga emotionally itu ikut ke bawah, ikut menyampaikan rasa dukanya. Itu belum cukup juga menurut saya. Ya, itu simpati. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah empati. Empati publik. Yaitu apa? Kalau Mas Ito, Bu Etno maupun Mas Ian berkunjung atau takziah, di samping memang suasana dukanya itu ikut, tetapi juga buka dompet. Ya, buka dompet untuk memberikan keringanan, meringankan beban dari keluarga itu. Ini yang kita butuhkan, empati publik ini. Karena tidak mungkin si COVID ini bisa ditangani oleh pemerintah saja, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dan tidak boleh. Ya, di samping tidak mungkin dan tidak boleh. Oleh itu kawan-kawan media harus mampu memobilisir partisipasi publik ini untuk ikut bersama-sama yang memiliki potensi A ya bidang A, potensi B ya bidang B. Kawan-kawan media ya di bidang media, salah satu diantaranya adalah tadi itu, menjaga kredibilitas informasi tadi itu. Oleh karena itu, kawan-kawan media harus terus-menerus melakukan edukasi publik. Tadi Mas Ian maupun Bu Etno menyampaikan pentingnya vaksin. Seakan-akan vaksin ini menjadi satu-satunya. Nah, oleh karena itu kawan-kawan media harus memberikan edukasi. Apakah nanti kalau tersedia vaksin terus selesai dengan segalanya? Belum. Masih ada yang namanya kurva efektivitas sama coverage. Ini nanti titik temunya di mana ini? Efektivitas akan naik kalau coverage-nya naik. Jadi kalau si vaksin ada tetapi coverage-nya belum menyentuh titik maksimalnya, ya belum efektif. Nah, ini adalah bagian dari how to educate the people itu. Kita yang memberikan edukasi ke publik supaya dia apa? Supaya dia tidak serta-merta nanti kecewa di belakangnya. Oh, ini sudah ada vaksin, kok masih gini-gini? Jangan lupa, itu ada kurvanya itu. Jadi cari antara efektivitas vaksinnya dan coverage-nya. Oleh karena itu yang paling mahal, saya kira kata kuncinya, memang iya sekarang masa-masa sulit, tetapi yang paling mahal menurut saya Mbak Eno maupun Mas Dian, itu adalah semangat untuk belajar. Ya, dan itu bisa diberikan melalui media ya Pak ya? Iya, ini pembelajaran, belajar. Rumusnya kan begini, pertama kan eksperimen. Ya, eksperimen bagian dari pembelajaran. Dari eksperimen itu, kalau dia mau nekuni, maka nanti dia akan dapat namanya experience, ya, pengalaman.
Nah, COVID ini pengalaman pertama bagi kita, the first case. Ya. Habis itu setelah kita punya experience, kita punya expertise, punya keahlian. Kalau itu bisa kita dapatkan, bangsa ini menjadi pintar. Ya, jadi kalau suatu saat ada case, meskipun tidak sama dengan COVID, tapi kompleksitinya sama dengan COVID, kita sudah punya pengalaman. Ini adalah bagian vokabuler ya dari pengalaman itu. Pengalamannya pengalaman hidup. Saya kira itu Pak Sito. Iya. Ya. Kalau kita ngelihat kasus di luaran, Pak, ada beberapa teman-teman jurnalis yang kemudian menjadi pasien positif COVID-19, baik itu mungkin mereka ini terinfeksi ketika peliputan ataupun tidak begitu. Tapi apa Dewan Pers melihatnya seperti apa? Apakah memang peliputan di lapangan itu memiliki risiko tinggi tertular? Lalu seperti apa Pak langkah-langkah yang diimbau oleh Dewan Pers supaya teman-teman jurnalis yang melakukan peliputan di lapangan tetap bisa aman dan tidak terinfeksi virus corona, Pak Nuh? Ya, saya kira prinsipnya sama, Mas. Jadi siapapun, ya profesinya apapun, di dalam mengerjakan tugas apapun harus terlindungi, ya terjaga dari yang namanya terpaparnya si COVID ini. Oleh karena itu di awal musim-musim COVID, kira-kira bulan Maret April, Dewan Pers juga sudah mengeluarkan ajakan kepada seluruh komunitas pers untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, akhir-akhir ini kita juga memfasilitasi kawan-kawan jurnalis untuk bukan lagi rapid test, tetapi swab. Nah, jadi kita sudah menyiapkan ada berapa ratus itu sudah kita, dan itu gratis. Itu gratis untuk dilakukan swab itu. Sehingga paling tidak memberikan layanan sebagian lah, meskipun belum bisa sampai sepenuhnya. Tidak hanya itu, yang terkena di kawan-kawan media itu kan juga media sustainability-nya. Keberlangsungan hidup dari kawan-kawan di medianya. Karena banyak persoalan, akibatnya oplah turun, ini turun, demikian dan seterusnya. Sehingga bukan hanya COVID dari sisi virusnya yang mengancam kepada kawan-kawan media, tetapi juga dari sisi efek turunan dari si COVID itu, yaitu bisnisnya yang terkena. Dari situ alhamdulillah kita komunikasi termasuk dengan Pak Presiden untuk menyampaikan taruhlah aspirasi dari kawan-kawan semua, dan akhirnya dapatlah mulai dari yang namanya keringanan pajak untuk kertas, demikian dan seterusnya sebagai bagian how to survive. Kalau medianya sendiri tidak bisa survive, terus gimana ceritanya mau menyampaikan pemberitaan, dia sendiri tidak survive. Sehingga Pak, ini menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab negara. Negara itu lebih atas dari pemerintah. Saya kira itu Mas Ito. Baik, Anu terima kasih. Mas Ian, Mbak Eno mungkin terkait dengan bagaimana peliputan yang aman dan dilihat dari sisi Dewan Pers, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan langsung kepada Pak Nuh. Mas Ian mungkin? Masih ya, mute, Mas Ian. Mas Ian. Oke, Mbak Eno dulu. Mungkin ada yang ingin disampaikan Mbak Eno ke Pak Nuh? Ya, kalau di tim TV sendiri sih Mas Ito dan Pak Nuh ya, alhamdulillah so far sih kita masih bisa jaga supaya satu tidak terjadi klaster gitu ya. Kemudian sampai saat ini belum ada tim lapangan kami, reporter dan kameramen yang tertular COVID karena peliputan di lapangan, Pak. Jadi memang sejak awal kita memang sudah sangat cukup ketat ya, kita bikin SOP-nya, kemudian kita beri fasilitas safety yang lengkap, mulai dari masker, goggle, face shield, hand sanitizer, sarung tangan, sampai alas duduk nih Mas Ito. Karena kan kalau tim yang suka turun ke lapangan tuh sukanya ngemper ya. Jadi mungkin Mas Ito juga pernah ngerasain tuh. Jadi ini kalau nunggu narasumber di mana suka duduk di lantai dan segala macam. Jadi sampai kita bawain plastik lah untuk alas duduknya gitu. Nasi box juga kita sediakan supaya makan siangnya lebih terjamin kebersihannya, nggak jajan sembarangan gitu ya.
Kemudian intern kami secara rutin Pak berkala setiap 2 pekan memang menyelenggarakan rapid dan swab test gitu. Begitu pula untuk yang bertugas meliput keluar kota Pak Nuh. Jadi sangat kita batasi ya sesuai dengan urgensinya. Memang kita lihat juga kondisi perkembangan COVID-nya dan juga PSBB dan sebagainya. Yang jelas sih yang kita berlakukan sekarang selain protokol kesehatan juga swab test Pak. Jadi sebelum berangkat, setelah pulang liputan dari luar kota dan 1 minggu setelah pulang liputan dari luar kota itu harus swab. Jadi setelah kita berangkat keluar kota itu masing-masing di swab 3 kali. Ini tidak hanya untuk reporter dan kameramen tapi juga drivernya Pak Nuh. Jadi semuanya aman karena seluruh tim itu siapapun ya apakah reporter, kameramen, kalau kita jaga hanya reporter, kameramen, drivernya enggak, nanti drivernya nularin reporternya gitu. Jadi memang kita ya sangat ketat. Kemudian kalau misalnya kita tugaskan untuk meliput di daerah red zone ya Mas Ito, rumah sakit rujukan, pemakaman khusus COVID, kita minta untuk jaga jarak aman. Tapi kuncinya saya rasa sih benar Pak Nuh yang Bapak sampaikan tadi, kedisiplinan dan kedisiplinan pribadi sih Mas Ito. Jadi meskipun sudah dibekali berbagai fasilitas safety dan diingatkan macam-macam, berpulang ke pribadi masing-masing. Karena itu kita selalu ingatkan, nggak bosan-bosan, dibawelin terus sama kita-kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. 3M tadi. Ya. Dan juga mungkin saling mengingatkan antar tim kali ya Mbak. Kalau TV kan biasanya lebih dari 1 orang, maksudnya kayak ada campers, ada reporter, maksudnya saling mengingatkan kayak lu jangan lupa pakai masker, lu jaga jarak gitu. Karena kalau 1 orang lupa bisa diingatkan oleh teman yang lain ya Mbak ya untuk tetap disiplin ya Mbak ya. Betul sekali Mas Ito, dan selain saling mengingatkan itu juga jangan mentah-mentah karena sering liputan bareng, teman dekat gitu terus jadi abai gitu ya. Di dalam mobil liputan misalnya itu reporter, kameramen, dan driver itu memang satu tim, tapi semuanya tetap harus pakai masker, harus pakai face shield gitu, karena ada kejadian gitu ya Pak, mungkin ada yang tertular di kosnya, ada yang tertular di komunitasnya. Nah, kalau protokolnya diabaikan, bisa menulari tim yang lain. Nah, alhamdulillah sih anak-anak selama ini masih tertib gitu ya, rajin pakai masker, jadi tidak tercipta klaster. Mungkin ada 1-2 yang tertular dari rumah, mungkin karena kebetulan anggota keluarganya ada yang nakes gitu Pak. Tapi tidak ada yang tertular dari tempat peliputan dan akibat tugas meliput sampai saat ini. Thank you Mbak Eno. Mas Ian, halo? Halo Mas. Ya, silakan Mas. Mungkin mumpung ada Pak Nu, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada Dewan Pers, Mas Ian? Ini aja sih, kalau kita memang liputan sangat berbeda jauh ya sekarang dengan sebelum pandemi ini ya. Nah, yang satu yang paling kita hindari ini sekarang kegiatan seremonial dan press release yang mengundang wartawan banyak gitu ya. Karena kalau udah berkerumun, nah itu tadi yang Mbak Eno cerita, wartawan ini ketemu teman kan cerita duduk dempetan gitu, atau satu doorstop narasumber, nah semuanya doorstop gitu. Itu yang saya kasih izin sekarang sama teman-teman liputan seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya kita liputan, usahakanlah kita sangat selektif kalau ke lapangan. Kalau misalnya dengan pejabat yang bisa Zoom atau dengan narasumber kayak teman-teman dari mana ya, NGO dari seperti itu juga kan sekarang sudah ini ya, mereka pasti kasih link Zoom, kasih lewat Google Meet gitu, jadi nggak usah ketemu langsung ya. Sangat dibantulah kita dengan teknologi. Jadi kalau untuk lapangan itu harus yang untuk kasus yang benar-benar kita pikir, wah ini bahaya nggak, ini aman nggak gitu, ini kira-kira nanti di sana ketemu banyak orang nggak, nah itu yang itu kita hindari lah seperti itu. Nah, alhamdulillah sampai saat ini sih anak-anak Merdeka sehat semua Pak Nuh. Alhamdulillah juga belum ada yang terpapar ya. Alhamdulillah. Beberapa Dan jangan sampai jangan ya Mas ya, maksudnya jangan Mas ya. Ya, aduh. Kasihan nih mudah-mudahan teman-teman sehat. Karena kan jabat kan punya protokol ya, ternyata mungkin si stafnya positif, nah itu kan cepat ininya menular ya, karena itu ya kita menghindari yang seperti itulah gitu. Sampai jadi alumni COVID University. Ya, sedikit ini mungkin usulan kepada Pak Nuh sebagai Ketua Dewan Pers gitu Pak. Jadi memang sebisa mungkin seperti yang tadi Mas Ian sampaikan, kita berusaha menghindari untuk wawancara secara fisik Pak Nuh. Kita usahakan secara virtual gitu ya. Tetapi
Jadi kalau wartawan online itu kan mempunyai apa ya keleluasaan untuk mungkin minta by phone gitu ya Mas Ian ya, bisa lewat menampilkan fotonya. Kalau TV kan kita harus mendapatkan footage-nya itu Pak. Kalau misalnya narasumbernya tidak berkenan secara virtual, maksudnya mohon di-encourage supaya para ini pejabat dan sebagainya untuk semakin membiasakan melakukan wawancara secara virtual, Pak, itu satu. Kemudian yang kedua, apabila harus melakukan wawancara secara fisik, Pak, mohon menyediakan space atau untuk wartawannya supaya nggak berkerumun, Pak, izin Pak. Karena kalau wartawan TV misalnya ngejar narasumber gitu ya, kemarin saya habis lihat tuh di pinggir jalan di dekat Bundaran HI, Mas Ito. Ada salah satu pejabat sedang dikerumuni oleh wartawan karena boleh buat nih Mas kalau tim ya sudah mau wawancara narasumbernya berdiri kemudian pasti kamera akan berebut mencari posisi yang paling bagus Pak Nuh ya karena memang selain kita memang menekankan aspek pertamanya itu safety Pak itu nomor satu tetapi kalau nggak bawa berita atau bawa garment juga yang tim kita itu juga punya rasa nggak enak sendiri gitu loh pada tanggung jawabnya sebagai wartawan akan berusaha matang untuk dapat posisi yang bagus, gambar yang bagus gitu. Jadi mungkin itu mohon dukungan Dewan Pers untuk mengkomunikasikan kepada para pejabat nih Pak untuk lebih memperbanyak lagi wawancara secara virtual barangkali ya Mas ya. Karena situasinya kan ini kan bukannya belum turun nih Pak Nuh, kita kan masih naik terus kurvanya. Kira-kira itu Pak permohonan kami. Pak Nuh ada yang mau disampaikan Pak, silakan. Permohonan dikabulkan. Wow, sangat cepat ya Pak Nuh ya. Jadi intinya kan begini, saya kira COVID ini memang memaksa kita untuk berubah. Saya kira itu tidak ada kata yang berbeda kita. Berubahnya apa? Berubah mulai dari mindset-nya harus berubah, termasuk juga perilakunya berubah. Oleh karena itu perilaku narasumber yang dia biasanya itu sangat senang kalau dikerubutin dengan berdekat-dekatan begitu, ini harus di-convert ya menjadi apa? Yang tadinya physical proximity menjadi apa? Menjadi talenta proximity. Sekarang berubah. Ya, kalau sekarang sudah kayak begini, kinerjanya masih ditentukan oleh physical proximity, kedekatan fisik, berarti apa? Zamannya sudah zaman taruhlah di Z sana, tetapi perilakunya masih perilaku di X. Tidak comply, tidak nyambung. Oleh karena itu, saya kira kita mengajak sama-sama kawan-kawan media untuk melakukan apa? How to transform yang namanya perilaku ini. Ya, memang tidak bisa serta-merta, tetapi akan melalui proses edukasi pelan dan terus percepat, maka nanti akan ada perubahan perilaku itu. Termasuk juga perubahan mindset, baik dari narasumbernya maupun juga dari kawan-kawan jurnalis. Kawan-kawan jurnalis yang semula ini kalau tidak corongnya mic-nya itu didekatkan di mana? Di dekat dari si narasumber itu taruhlah keabsahannya itu diragukan kalau tidak ada logonya liputan 6 atau liputan XIZ dan seterusnya, itu akurasi pemberitaannya dipertanyakan. Saya kira sekarang harus kita rubah. Ya, tidak harus yang namanya semua sesuatu itu milik pribadi dari pusat-pusat pemberitaan itu. Tetapi esensinya dari simbol masing-masing menjadi simbol bersama. Jadi lari dari yang tadinya mic begini, ada tulisannya liputan 6 gitu. Karena sekarang kondisinya berubah, meskipun tidak ada tulisan mic-nya liputan 6, tapi kalau berita ini esensinya sama sehingga bisa di-share, saya kira itulah perilaku digital itu. Perilaku digital itu kan dari mono ke poli, ya. Itu dari asalnya milik sendiri-sendiri menjadi common, sharing. Itulah filosofi sharing ini yang sekarang saya kira masih harus dikembangkan lagi, sehingga ada transformasi, istilah saya itu dari aku, saya menjadi kami menjadi kita. Ini tidak ada hubungannya dengan
gerakan-gerakan terakhir. Ini istilah ini sudah saya sampaikan 2 tahun yang lalu itu, ya. Jadi transformasi dari saya menjadi kami menjadi kita. Nah, kawan-kawan media kalau mampu melakukan transformasi ini sekali lagi akan yang didapat kedahsyatan. Saya ini kan tidak ada apa-apanya sebenarnya dibanding dengan yang saya miliki, tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang saya tidak miliki. Yang saya ketahui tidak ada apa-apanya dibanding yang saya tidak ketahui. Oleh karena itu, bangsa ini juga harus belajar tentang itu. Ya, COVID itu meruntuhkan yang namanya keakuan. Ya, begitu orang sudah masuk di COVID University, istilah saya, ya Universitas COVID, itu tidak bisa apa-apa dia sudah. Ya kan, mulai berangkatnya sudah minta diantar, demikian dan seterusnya. Ya, nanti dia baru sadar kalau sudah menjadi alumni COVID University. Dia sadar betul tentang pentingnya pakai masker, pentingnya protokol kesehatan dan seterusnya. Oleh karena itu, Mbak Eno, saya sangat setuju, ya sangat setuju sekali apa yang panjenengan sampaikan tadi itu nanti akan kita dorong lagi di Dewan Pers untuk menjadi bagian dari yang harus kita gerakkan bersama-sama. Intinya kita harus berubah, ya, termasuk berubah perilaku dan alhamdulillah Dewan Pers dengan kawan-kawan asosiasi juga dan kawan BNPB itu akan menggerakkan yang namanya perubahan kampanye untuk perubahan perilaku itu. Terima kasih. Menarik banget memang disampaikan Mbak Eno tadi dan sebenarnya perilakunya mungkin udah kelihatan ya Pak Nu ya. Bisa kita lihat kalau dari pidato-pidato Presiden Jokowi maupun disampaikan oleh Satgas Penanganan COVID-19 sebenarnya kan arahnya udah melalui virtual semua bisa diakses melalui digital, terus mungkin bisa mengambil footage-nya kemudian nanti setelah selesai tayang. Mungkin yang dimaksud Mbak Eno belum merata gitu Pak, kayak belum semua instansi pemerintah melakukan hal tersebut, sehingga mungkin Dewan Pers bisa nge-push nih Pak, emang ada SOP-nya, jadinya sama semua kayak Presiden, kayak BNPB gitu kali ya Pak ya? Iya, setuju. Oke. Setuju, ya setuju. Pak, ini kalau ngomongin soal media di masa pandemi COVID-19, sebenarnya kan perangnya bukan cuma perang dengan memberikan informasi, Pak, tapi justru perang melawan disinformasi atau hoax atau kabar bohong. Menurut Dewan Pers sendiri, apa yang harus dihindari nih, Pak, pada para rekan-rekan media dalam melawan disinformasi atau hoax ini supaya tidak nyebrang atau kelewat kaedah-kaedahnya gitu, Pak? Apa yang harus dihindari oleh para jurnalis, Pak Nuh? Jadi saya selalu menyampaikan apa sih peran dari kawan-kawan jurnalis atau kawan-kawan media itu. Yang pertama adalah berperan sebagai edukasi, how to educate the people. Tidak hanya itu, tetapi yang kedua ini yang menarik, yaitu memberikan pencerahan. Ya. Dan yang ketiga itu memberikan apa? Memberikan pemberdayaan. Dan yang keempat tentu sebagai hiburan. Kan ini empat fungsi dasar. Oleh karena itu, pada saat kita melihat yang sekarang itu berita pada ke kiri, ke kanan, macam-macam, terutama yang terkait dengan akhir-akhir ini urusan Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan pating semburat begitu. Nah, maka media kita harapkan mampu memberikan pencerahan. Duduk perkaranya seperti apa sih? Seperti Mas Ian tadi itu sampaikan, taruhlah sekarang mana sih yang menjadi perbincangan atau perdebatan publik itu, yang tertulis mana, yang resmi mana. Ini, oke. Jangan sampai nanti yang kita perdebatkan itu acuannya berbeda-beda. Oke, itu kalau itu yang terjadi ya memang beda-beda. Yang satu pakai Reamer, yang satu pakai Fahrenheit, yang pakai Celsius. Temperaturnya meskipun temperaturnya sama, karena Reamer, Celsius, Fahrenheit, yang mesti beda-beda semua. Satu bilang 100, loh, kalau 100 derajat mesti kebakar dong. Lihat dulu ini 100 derajatnya apa, Celsius atau Reamer atau Fahrenheit, kan begitu. Nah sekarang juga begitu, referensinya ini loh. Jadi ini adalah bagian dari kita untuk belajar. Sudahlah, bangsa ini harus belajar. Kita mestinya sudah punya pengalaman, kita harus belajar dengan baik. Apa yang kita pelajari? Satu, segala sesuatu kalau urusan negara maka partisipasi publik harus kita andalkan. Tanpa partisipasi publik, itu nanti akan justru cost-nya akan mahal. Dewan Pers dari semula juga sudah menyampaikan itu. Tolong partisipasi publik, dengarkan semua aspirasi dan seterusnya. Oleh itu yang harus dibangun adalah partisipasi publik. Nah, kaitan dengan hoax dan seterusnya tadi itu Mas, itu kata kuncinya di 2 titik.
Titik pertama yaitu titik jurnalis sendiri. Jurnalis sendiri itu paham. Kalau dia itu tidak paham tentang COVID, itu meliputnya, begitu apa aja yang dia dapat, dia sebarkan. Padahal apa yang dia dapat masih ada filter di sini. Masuk akal enggak? Ya, berita ini. Begitu berita ini tidak masuk akal, maka dia tentu akan olah lagi. Disitulah tentang pentingnya selalu meningkatkan kompetensi dari kawan-kawan jurnalis yang tidak pernah berhenti. Harus terus-menerus dia meningkatkan kompetensinya. Bisa dibayangkan dia meliput tentang COVID, tapi dia tidak paham tentang ilmu, taruhlah virus ini gimana cara berkembangnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Meskipun dia bukan dokter, tapi dia punya background dasar tentang virus itu. Dengan demikian, dia bisa menjelaskan dengan baik, termasuk juga akibat ekonominya seperti apa, akibatnya seperti apa. Dari situlah pentingnya jurnalis yang harus terus-menerus untuk belajar. Nah, tentu Merdeka.com, Liputan 6 itu bisa memfasilitasi, bisa membrief, bisa mengundang para expert untuk membrief gimana sih duduk perkaranya, case ini. Oh, undang para expert, Nah, itu adalah bagian dari penguatan kawan-kawan jurnalis. Disitulah dia akan belajar. Yang kedua, yaitu ada sisi di masyarakat. Kalau masyarakat ini cerdas, maka informasi yang masuk, dia bisa memfilter, self-censoring. Tapi kalau masyarakat sendiri tidak cerdas, berita apa aja ditelan. Mohon maaf, guyonannya seperti ikan lele. Ikan lele itu apa aja dimakan, gitu. Karena memang kulturnya dia segitu. Tapi kalau kita itu orang-orangnya yang well educated dan cerdas dan ini, dia punya self filtering, self censoring, maka berita yang masuk tidak cocok buang, dan seterusnya. Tapi ini memang pekerjaan sama sekali tidak mudah. By time being harus terus kita lakukan. Hari ini termasuk bagian dari itu. Ya. Jadi emang self improvingnya ada di jurnalisnya dan ada di masyarakatnya ya Pak. Mudah-mudahan dan we're going there, mudah-mudahan even though it's long way to go, tapi mudah-mudahan segera bisa sampai sana. Pak Nu, Mas Ian, Mbak Eno, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa memberikan informasi untuk semua yang nonton hari ini. Sehat-sehat selalu, sampai jumpa di minggu depan insya Allah. Bye Mbak Eno, bye Mas Ian, Pak Nu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Makasih. Iya, itu di perbincangan kita dengan Ketua Dewan Pers Republik Indonesia Muhammad Nuh, lalu juga ada tadi pimpinan redaksi dari Merdeka.com Ramadian Fadila dan juga pimpinan redaksi dari Liputan 6 SCTV Retno Pinasti. Setelah ini gue akan balik lagi nih karena akan ada 2 pemret lain yang juga akan ngasih tahu kira-kira what's going on in the next week, terus kira-kira apa yang akan running di media masing-masing. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Editor. Hai, aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ya, kembali lagi di Bincang Editor. Nah, tadi kita udah ngajak ngobrol 3 orang narasumber. Sekarang gue kedatangan 2 narasumber lain yang juga akan kita ajak ngobrol. Tapi kali ini agak beda. Kalau tadi kan medianya agak news ya, berat gitu kan. Berat. Nah, yang habis ini mungkin buat teman-teman yang suka sports dan juga lifestyle, you have to watch this karena kita kedatangan 2 narasumber. Yang pertama kita kedatangan Mas Daro Jatun, pimpinan redaksi dari Bola.com, dan juga Amelia Ayu Kinanti atau Mbak Ayu, pimpinan redaksi dari Vimela.com. Hai Mas Jatun, Mbak Ayu. Halo Ito, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang. Saya mau ke, ini Pak, tapi kalau dilihat dari gambar nih, Mbak Ayu sama Mas Jatun dua-duanya lagi di rumah ya? Iya betul, di rumah. Di rumah. Di rumah, alhamdulillah. Sehat-sehat Mas Mbak? Sehat. Alhamdulillah Ito juga sehat. sehat kan, Tito ya?
Alhamdulillah sehat Mas. Sehat Iya, terus soalnya lah pokoknya kita. udah nonton dari tadi kelihatan sehat banget. Kalau 40 menit ke belakang harus disehat-sehatin memang Mas depan kamera soalnya. Saya mau ke Mbak Ayu dulu boleh Mas Jatun ya? Oke, Ya. Mbak Ayu, ini kalau Femela.com, wah ini banyak dibaca oleh wanita-wanita Indonesia nih. Apa nih Mbak yang kira-kira running issues yang bakal di-publish di Femela.com baik mulai hari ini atau ke depannya? Kira-kira proyeksinya kayak apa Mbak Ayu? Oke, kalau selama pandemi ini emang ada beberapa keyword-keyword yang berubah ya, yang menjadi kemudian populer. Jadi awal pandemi itu kelihatan banget pembaca kita nyari kegiatan apa sih kalau di rumah biar nggak bosan. Sama, jadi macam-macam tuh, itu turunannya banyak. Jadi ada yang dari bisa kita turunin ke parenting, ada juga yang kita turunin ke resep. Karena kayak misalnya kayak aku nih yang biasanya di kantor, tiba-tiba aku di rumah terus harus masak, terus itu tuh kadang kan bingung kan, besok masak apa nih gitu. Ya itu juga resep tuh salah satu keyword yang kita juga naikin banget di masa pandemi ini gitu. Dan yang kegiatan di rumah itu kan bisa macam-macam banget ya. Jadi kita benar-benar ambil dari segala sisi itu ya. Jadi yang misalnya lifestyle yang sekarang lagi misalnya kayak berkebun atau kayak beres-beres rumah gitu-gitu tuh juga yang kemudian menjadi semakin populer selama masa pandemi ini. Oke. Jadi karena kalau kita lihat media sosial, mau cowok, mau cewek, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau yang masih lajang, semua lagi nanam tanaman semuanya. Betul. Ya nggak Mbak? Ikan cupang, tiba-tiba Ikan cupang, bener. Iya. Dan mungkin yang cewek-cewek juga lagi doyan banget goes ya Mbak ya, kalau dilihat-lihat ya. Betul, ya olahraga juga. Jadi yang tadi nggak sempat olahraga, jadi sempat gitu. Terus yang tadinya kayak aku nggak bisa naik sepeda, jadi kepengen naik sepeda gitu. Cuman baru sampai kepengen doang, tapi belum. Oke. Mbak Ayu, ini salah satu yang seru juga. Ini kalau nggak salah upcoming eventnya Femela adalah Femela Virtual Fest. Boleh diceritain? Virtual Fest, betul. Siapa? Oke. Jadi selama 2 tahun terakhir ini Femela sebenarnya fokus ke komunitas. Gitu kan. Jadi kita benar-benar pengen bikin komunitas-komunitas baik di Jakarta maupun di daerah-daerah gitu. Nah, selama pandemi tadinya kita suka bikin acara tuh, kita ketemu langsung sama teman-teman komunitas Femela gitu sebulan sekali. Tapi semenjak pandemi ini kan memang kita nggak bisa kan. Jadi kita bikin bentuknya virtual awalnya. Nah, sebenarnya kalau kembali ke Femela Fest itu udah acara tahunan kita yang besar gitu. Cuman karena di tahun ini kita juga harus seperti tadi kata Mbak Retno, kata Mas Ian dan Pak Nuh juga, kita harus mengajarkan juga ke masyarakat bahwa ini sesuatu yang baru dan kita memang harus mengadaptasi gaya hidup yang baru gitu. Jadi kita juga di Femela Virtual Fest ini kita kasih benar-benar pengalaman virtual yang menyeluruh gitu. Jadi kalau biasanya kita bisa lihat kan tadinya kita bikin di sebuah mall, kemudian ada booth kecil-kecil gitu. Nah, kalau di Virtual Fest ini kita juga bisa kayak gitu, cuman semuanya itu cukup di gadget kita aja. Jadi kita bisa jalan-jalan ke booth, bisa jalan-jalan ngelihat performance di panggung, tapi itu semuanya bentuknya virtual gitu. Jadi kita bisa belanja juga nggak sih Mbak Ayu? Bisa, ada sebenarnya lebih ke dapat hadiah bahkan, jadi nggak perlu keluar uang. Gitu. Jadi kalau tiap hari tuh komunitas Femela suka nge-share juga, dia kayak jalan-jalan ke booth, dan di booth-booth itu ada yang bagi-bagi hadiah gitu. Kadang-kadang kita juga nggak tahu jam-jamannya, makanya mereka rajin juga jalan-jalan. Jadi maksudnya kita mau kasih tahu ke mereka bahwa untuk bersenang-senang gitu, untuk selain menambah ilmu juga, karena ada narasumber yang menarik juga di Femela Fest itu kan. Jadi di tanggal 1 kemarin ada Bu Susi, sebenarnya kita juga kedatangan beberapa female lady boss gitu yang sharing pengalaman mereka. Nah, mereka juga bisa bersenang-senang kayak ke mall, karena kan perempuan tuh suka kumpul-kumpul kan ya Mas Ito ya. Kita sampai ada peribahasa makan gak makan asal kumpul gitu. Nah, kita pengen kasih tahu bahwa di masa pandemi ini kumpul-kumpul bisa juga, cuman ada cara yang lain gitu. Jadi kita bisa tetap ngobrol sesama perempuan-perempuan, bisa saling sharing, bisa saling apa, cuman caranya dengan cara virtual gitu. Karena dengan kayak gini kita juga ikut serta dalam yaitu memutus rantai pandemi tadi gitu, yang tadi kita udah bicarain gitu. Jadi kepengennya si komunitas-komunitas ini nanti yang juga akan menyebarkan kesadaran ini ke teman-teman mereka yang lain gitu. Jadi memang impact, karena mereka langsung merasakan juga kan kayak gimana pengalaman mereka, dan mereka bisa bilang kalau ke teman-temannya nanti kalau dengan cara virtual ini juga
tetap menyenangkan, kita bisa tetap sharing ilmu, tetap happy gitu, tapi nggak usah ikut menyebarkan virus gitu sih Mas Tito. Jadi tetap stay safe, tapi bisa have fun gitu kira-kira Mbak Ayu ya? Yes, betul banget. Nah, ini berarti eventnya still going on, sudah selesai atau seperti apa? Dan hype-nya kayak apa Mbak Ayu? Maksudnya bagaimana respon dari pembaca Vimela terhadap Vimela Virtual Fest ini Mbak Ayu? Virtual Fest, ya oke. Jadi acara Vimela Virtual Fest ini kita langsungkan selama 1 bulan. Jadi kemarin tanggal 1 kita pembukaan. Yang tadi ada talk show dengan Bu Susi. Nanti kita akan tutup di tanggal 31, itu juga ada talk show lagi, insya Allah sama Mbak Najwa Shihab, salah satu pembicaranya. Jadi nanti kalau ada yang lain nanti kita akan update juga. Nah, tapi selama itu teman-teman Vimela juga bisa langsung masuk ke si virtual eventnya itu, karena tiap hari akan ada itu tadi ada yang bagi-bagi hadiah atau ada booth yang melakukan acara apa gitu. Jadi semuanya tapi by virtual gitu. Kalau tanggapannya awalnya mungkin mereka masih bingung-bingung ya, hari-hari pertama tuh banyak pertanyaan banget ke kita. Ini gimana sih caranya? Aku mau foto booth di sini kok nggak bisa gitu-gitu tuh banyak. Cuman tadi kalau aku cek-cek juga di sosial media gitu juga udah banyak yang mulai nge-share. Mereka lagi jalan-jalan, ada booth liputan 6 juga di situ. Aku lagi jalan nih di booth liputan 6, aku lagi jalan-jalan di sini gitu. Mereka udah mulai biasa lah gitu. Dan aku juga kepengennya ini menjadi sebuah acara yang bisa jadi contoh juga buat teman-teman yang lain kalau bikin acara, karena kita bisa kok bikin acara besar yang hype-nya sama kayak acara offline, tapi tanpa harus tanpa harus berisiko dalam menyebarkan virus itu gitu. Oke, siap. Mbak Ayu, kita tahan dulu. Saya mau ke Mas Jatun, boleh ya Mbak ya? Mas Jatun, kalau dari olahraga, kira-kira apa nih yang bakal jadi hot issues atau current issues 1 minggu ke depan? Apakah masih soal bursa transfer musim panas atau mungkin ada isu-isu lain, mungkin MotoGP atau apa Mas Jatun? Oke, sebetulnya bursa transfer sudah ditutup tanggal 5 September kemarin ya. Jadi bursa transfer itu dalam satu musim tuh ada 2 bursa transfer musim panas, which is itu biasanya Juli Agustus. Kemudian bursa transfer musim dingin di Januari. Tapi karena memang situasinya khusus, di 2020 ini pada akhirnya bursa transfer musim panasnya itu bergeser, jadi berakhir di awal musim gugur kemarin ya. Sebelum bicara ke situ, tapi ada yang menarik nih, Tok. Ya, saya mau cerita dikit bagaimana kami nih juga survive menyikapi kondisi di mana orang-orang tuh nggak bisa lihat event sport dan lain-lain during pandemi ya. Kami waktu itu sebenarnya coba untuk apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ayu ya, bagaimana olahraga juga jadi sebuah hal yang esensial during this pandemi gitu, dan kami coba memberikan tips bagaimana sebaiknya user itu atau audiens dari bola.com dan bola.net beradaptasi menghadapi situasi mereka harus kerja di rumah dan lain-lain. Tapi blast nggak dimakan kontennya ya. Jadi akhirnya ya mesti dimakan Mas Jatun ya. Mungkin karena memang keyword-keyword yang sifatnya health, sifatnya tipe kesehatan itu udah dikuasai oleh situs-situs yang memang bergerak di bidang itu, ya situs-situs tentang kesehatan dan lain-lain. Akhirnya ketika sebuah situs sport coba bermain di ranah itu nggak bisa masuk toh. Dan saya cukup bersyukur karena akhirnya sepak bola Eropa bergulir kembali. NBA tadi pagi baru selesai dan akhirnya ya, wah pendukung Lakers kita nggak cocok nih kayaknya Tok. Maaf ya Mas Jatun ya. Ya, padahal saya harusnya angkatan Lakers sih, tapi enggak ya. Iya Mas, terus. Oke, dari kegiatan-kegiatan olahraga yang sudah berjalan itu, kulminasinya memang di bursa transfer ya. Akhirnya traffic di bola.net, bola.com pun banyak naik karena bursa transfer itu. Dan syukur alhamdulillah itu masih terus bergaung meskipun udah ditutup tanggal 5 September kemarin, sampai pekan ini masih berjalan banyak sekali review kenapa begini, kenapa begitu. Dan menurut saya itu menarik ya. Karena sesudah bursa transfer ditutup, ada 2 kejutan yang terjadi kalau di Liga Inggris ya. Manchester United kalah 1-6 di kandang melawan Tottenham
Hotspurs. Yes. Kemudian juga kayaknya seneng nih ada Manchester United Enggak, kalau kalah. itu enggak Mas, kalau itu cuma seru aja. Baca di medsos nih Mas, orang berantem seharian gara-gara. Betul. Iya, Seru Mas, ya. Mas. Iya. Nah, kemudian ini toh setelah itu juga ada kekalahan Liverpool ya 7-2 di kandang Aston Villa, itu juga menarik ya. Dan hal-hal yang terjadi di Senin pekan lalu itu masih terus membuat banyak pertanyaan. Kenapa sih Manchester United nggak jadi beli Jadon Sancho? Kenapa sih Liverpool belanja pemainnya sedikit? Tuh lihat akhirnya kalah gitu ya. Dan akhirnya isu-isu seperti itu membuat irama pemberitaan itu tetap ada, meskipun pekan ini sebenarnya kalau dalam istilah pemberitaan olahraga tuh agak minor ya. Minor kenapa? Karena liga-liga domestik Eropa lagi libur. Kemudian bursa transfer juga sudah tutup. Dan hanya ada UEFA Nation League, jadi laga antar negara yang mempertemukan beberapa negara Eropa untuk menentukan kelolosan ke Piala Dunia salah satunya. Dan kalau yang lagi tren, jika pertanyaannya itu, yang lagi tren tuh kemenangan Brasil 5-0 tadi pagi ya, dan melawan Bolivia. Jadi Piala Dunianya masih 2 tahun lagi di Qatar tahun 2022, tapi tadi pagi udah ada hasil yang shocking. Brasil menang besar dan mereka jadi peringkat pertama. Kemudian yang kedua juga kemenangan besar Kolombia atas Venezuela 3-0, itu juga sebuah kejutan. Jadi dua tim ini lagi ada di atas kalau di zona CONMEBOL di Amerika Latin. Dan menurut saya berita itu sedang akan terus trending sampai siang nanti karena beberapa pemain yang mencetak Kolombia itu juga pemain yang berlaga di Eropa ya. Ada 2 pemain Atalanta ya yang sangat bagus di di kancah Piala Dunia 2022 kualifikasi tadi pagi mencetak gol. Kemudian juga Roberto Firmino ya, bintang dari Liverpool juga mencetak 2 gol ke gawang Bolivia. Dan menurut saya ini menarik. Selain itu juga minggu depan akan ada beberapa pertandingan di Liga Champions yang disiarkan di SCTV dan di video.com, itu juga akan kembali bergulir ya. Dan menurut saya bergairah kembalilah ini ya dunia sport dengan semua agenda yang akan berjalan ini. Betul. Artinya memang event-event yang digelar kembali di tengah pandemi ini memang membuat hype-nya juga lebih kerasa Mas Jatun ya, dan akhirnya memberikan gairah juga untuk para pembaca, mungkin pembaca bola.com dan bola.net. Kira-kira gitu ya Mas Jatun ya? Ya, dan menurut saya yang paling penting adalah bagaimana akhirnya balik lagi nih ke tema besar kita hari ini. Bagaimana kita bersikap menghadapi situasi yang sangat-sangat rentan penularan seperti ini. Ada olahraga, ada orang berkumpul, bagaimana efeknya terhadap peliputan. Nah, itu yang menarik mungkin nanti kita bicarakan. Tapi bisa saya sampaikan di sini, yang saya appreciate dari Dewan Pers ya terutama, bagaimana mereka memfasilitasi wartawan yang akan meliput pertandingan-pertandingan olahraga, baik itu basket maupun sepak bola Liga 1 yang diundur ke 1 November. Itu mereka adakan tes usap gratis ya, tes swab gratis. Dan itu sangat membantu. Kemarin bahkan 3 kru kami sudah didaftarkan melalui Asosiasi Media Cyber, dan hasilnya sangat baik karena memang itu membuat kami sedikit bisa berpikir lain ya, nggak cuma biaya, aduh ini gimana nih, dalam 4 bulan ke depan Shopee Liga 1 akan bergulir, apakah harus ada 8 rangkaian 8 swab yang masing-masing harus dijalani oleh 1 reporter atau fotografer, kalau dikalikan berapa itu biayanya, dan ternyata itu berhasil diringankan oleh Dewan Pers. Oke. Ini hal yang sama juga terjadi nggak sih Mbak Ayu di tim Vimela sendiri untuk peliputan di masa pandemi ini? Seperti apa Mbak? Kalau tadi di bola.com dan bola.net udah sedikit diceritain sama Mas Jatun bahwa ada tes swab gratis yang difasilitasi oleh AMSI dan Dewan Pers juga, sehingga bisa menambah meringankan beban lah kira-kira sedikit untuk melakukan peliputan. Kalau di Vimela.com sendiri untuk teman-teman lifestyle seperti apa peliputannya Mbak? Oke, kalau di lifestyle sih untuknya kita tidak ada sesuatu yang sangat urgent kayak kalau di teman-teman news kan memang ada hard news gitu ya, dan kalau di tim sport emang ada sebuah event yang memang harus orangnya ke sana gitu. Kalau di lifestyle untungnya kita bisa melakukan itu di mana aja wawancara itu, dan sekarang jadinya
dan narasumber juga sudah mulai pada sadar mereka memang sebaiknya tidak ketemu gitu. Jadi kita pakai wawancaranya biasanya kita lewat Zoom kalau kita mau bikin video, atau bisa juga kita lewat live di sosial media gitu. Jadi Vimela itu seminggu sekali pasti ada kita bincang-bincang sama selebritis yang kita anggap inspiratif, atau tokoh-tokoh yang kita anggap ceritanya itu bisa menjadi inspirasi buat perempuan-perempuan gitu. Jadi kayak Liputan 6 kalau nggak salah ada Berani Berubah ya. Kita juga di Vimela ikutan main di situ, jadi kita ikut wawancara perempuan-perempuan yang mungkin terdampak, yang tadinya kerja kemudian dia jadi kehilangan pekerjaannya, atau terpaksa tidak bekerja karena kebetulan dia ada di industri yang terdampak sekali dengan pandemi ini, kemudian dia harus berbisnis gitu tiba-tiba di 7 bulan terakhir ini. Nah itu kita angkat juga untuk inspirasi-inspirasi juga buat perempuan yang lain gitu. Nah itu kita angkat, selain kita angkat lewat lewat artikel, tapi kita juga ngobrol langsung di sosial media live. Jadi teman-teman Vimela, pembaca Vimela juga bisa nanya-nanya langsung ke mereka. Intinya adalah kita sama-sama berusaha tetap memberikan yang terbaik untuk para pembaca, tapi in a very secure way ya, supaya tetap aman, jurnalisnya juga tetap aman, tapi pembacanya juga bisa mendapatkan semua informasinya. Mas Jatun, Mbak Ayu, terima kasih banyak. Salam untuk teman-teman di bola.com, bola.net, dan Vimela. Sehat selalu. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Dan Mas Jatun, Mbak Ayu, bye-bye. See you. Ya, sehat-sehat ya, Toh. Sampai ketemu. Thank you. Bye. Itu dia tadi bincang editor kita hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih juga untuk narasumber saya yang tadi. Yang pertama ada Ketua Dewan Pers RI, Bapak Muhammad Nuh. Terus juga tadi ada Mbak Eno, pimpinan redaksi dari Liputan 6 SCTV. Ada Mas Iam, pimpinan redaksi dari Merdeka.com. Ada Mas Jatun, pimpinan redaksi dari Bola.com. Dan Mbak Ayu, pimpinan redaksi dari Vimela.com. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi minggu depan di Bincang Editor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hai, aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput.